Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kali ini, setelah kita kemarin di pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah banyak berbicara tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim di era klasik dalam studi agama-agama, maka sebagai penutup kita akan berbicara tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan Muslim kontemporer dalam studi agama-agama, siapa dan apa saja karya mereka. Eh, Era klasik di sini mungkin dibatasi dimulai sejak abad 19 ya, sampai ke abad hari ini atau di abad 21. Tentu kita bisa melihat bagaimana beberapa diskusi-diskusi itu lahir di era-era kolonialisme atau di era imperialisme dan juga terinspirasi dari eh, apa yang sudah dicetuskan Max Muller di tahun 1870 tentang The Science of Religion. Tapi sebelum itu kita bisa melihat di yang tampilan kali ini yaitu ada salah satu tokoh yang bernama Rahmatullah Kadanawi Al-Hindi yang dia memang asalnya adalah dari India. Dia menulis buku Idharul Haq. Idharul Haq ini merupakan buku balasan terhadap karya seorang misionaris yang berjudul Mizanul Haq. Jadi Mizanul Haq itu adalah buku yang ditulis oleh misionaris, khususkan kepada masyarakat Muslim yang ada di India dan Pakistan. Sebagai catatan waktu itu belum ada Pakistan, karena masih satu wilayah dengan India. Uh, jadi India, Pakistan, Bangladesh itu masih satu wilayah. Dan buku ini Mizanul Haq itu ditujukan untuk menunjukkan kekurangan Islam dan menunjukkan keutamaan Kristen. Nah, kemudian Syekh Rahmatullah Karanawi Al-Hindi menjawab buku tersebut dengan buku yang berjudul Idharul Haq. Buku ini awalnya atau aslinya ditulis dalam bahasa Urdu. Ya. Bahasa Urdu itu tulisannya India tapi bacanya Arab. Lalu ini yang ada di antara kita sudah ada yang berbahasa Arab asli. Oke. Jadi ini dalam rangka, jadi masih sifatnya apologetik, khususnya menanggapi kehadiran misionaris di tanah India. Lalu setelah beliau ada juga Muhammad Abu Zahra dari uh, Universitas Al-Azhar dan juga Universitas Kairo. Di salah satu bukunya yang terkenal yaitu adalah Muhadarat bin Nasroniyah. Jadi dia uh, seorang mengajar di Cairo University dan juga Al-Azhar University, dan di antara paparan-paparannya atau di antara materi-materi kuliahnya terdapat beberapa kumpulan uh, kuliah yang membahas tentang Nasroniyah. Bahsun bil adwar alati marro alaiha aqaidun nasoro. Wa fi kutubihim wa fi majami'ahim al-muqaddasah wa fi rawkihim. Di sini kita melihat bagaimana cukup komprehensif sekali bagaimana perkembangan teologi dan di dalam agama Kristen sesuai apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka dan juga di dalam konsili-konsili mereka dan juga pembagian-pembagian aliran atau mazhab di dalam gereja-gereja mazhab gereja yang ada di agama Kristen. Terus setelah itu ada Muhammad Abdullah Darus. Ini juga dari Mesir, tepatnya dari Al-Azhar University. Dia membuat buku yang berjudul Ad-Din, Buhus Mumahadah di Dirosati Tarikhil Adyan. Jadi dia membuat kajian awal atau kajian dasar dalam Dirasatul Adyan atau dalam kajian sejarah agama-agama. Dan tentu di sini pembahasannya berujung kepada bagaimana Islam itu sebagai agama yang final, seperti agama yang penutup dari agama-agama yang ada. Ini juga dari Mesir. Lalu di samping Muhammad Abdullah Darros, ada juga Ahmad Shalabi. Ahmad Shalabi termasuk di antara tokoh yang populer. Populer karena apa? Karena dia memiliki beberapa buku yang itu fokus ke dalam salah satu agama. Misalnya bisa kita lihat di sini beberapa karyanya. Juz pertama dia menulis tentang Al-Yahudiyah. Lalu di juz kedua menulis tentang Al-Masihiyah. Di juz ketiga berbicara tentang Islam. Dan yang terakhir di juz keempat berbicara tentang Adyanul Hindi Al-Kubro. Yang termasuk di dalamnya adalah Hindu, Jaina, dan Buddha.
Dan termasuk di sini sudah mulai menggunakan istilah muqaranatul adyan, yang merupakan terjemahan dari The Comparative Study of Religion. Jadi kita bisa melihat bagaimana paradigma atau istilah muqaranatul adyan sudah mulai diadopsi oleh Ahmad Syalabi, yang beliau ya kalau hidup di kisaran abad 20 dan meninggal di tahun 2000. Beliau sudah termasuk di paradigma ya abad setelah Max Muller mencetuskan tentang the science of religion atau kajian ilmiah tentang agama atau comparative study of religion seperti yang dipaparkan oleh Louis Jordan. Maka di sini Ahmad Syalabi juga menuliskan masing-masing agama tersebut dengan hal-hal yang cukup spesifik di setiap agama. Di sini ada beberapa karyanya, Al-Yahudiyah, lalu juga ada Al-Masihiyah, dan ada Adyanul Hindi Al-Kubro. Lalu setelah itu ada Mustafa Hilmi, beliau juga dari Darul Ulum, Jami'ah Qohiroh atau Cairo University. Mustafa Hilmi menulis buku Al-Islam wal Adyan, Dirosah Muqaranah. Ini juga merupakan sebuah kajian komparatif antara Islam dengan agama-agama lainnya yang ada di dunia. Lalu di sini menempatkan Islam sebagai titik sentral, ini juga sebagaimana dipraktekkan kemudian oleh Mufti Ali, menempatkan Islam sebagai titik sentral dalam kajian atau ilmu perbandingan agama. Dan ini sudah dilakukan tadi oleh Mustafa Hilmi dan juga Abdullah Darros, Muhammad Abu Zaroh, dan juga Ahmad Syalabi. Lalu setelah itu ada juga Muhammad Al-Ghazali. Ini tentu berbeda dengan Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali dia lahir tahun 1917 dan wafat 1996, dan dia juga mengajar di Al-Azhar dan juga pernah mengajar di Ummul Qura, Mekah. Di dalam bukunya adalah At-Ta'assub wa Tasamuh Bainal Masihiyah wal Islam. Nah, di sini isunya sudah mulai kompleks ya, tidak hanya ta'rif tentang agama, tidak hanya tarikhul adyan, tapi sudah ada konsepsi tentang ta'assub dan tasamuh, tentang fanatisme dan juga tentang kerukunan atau toleransi antara agama Kristen dan al-Islam. Dan kita bisa melihat bagaimana istilah yang digunakan juga mulai Ahmad Syalabi, yang digunakan adalah al-Masihiyah. Kita bisa melihat di Ahmad Syalabi sudah menggunakan al-Masihiyah, tidak lagi an-Nasroniyah, sebagaimana yang kita temukan pada ilmuwan-ilmuwan klasik terdahulu. Tentu ini dikarenakan ada pergeseran atau ada perkembangan sejarah di dalam keilmuan Kristen itu sendiri, yang kemudian di dalam istilah dalam bahasa Arab yang baik ditemui hari ini adalah penggunaan al-Masihiyah atau langsung saja al-Katolikiyah, al-Ortodoksiyah, dan al-Protestantiyah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada di akhir bahasan ini ada dua tokoh yang lebih dikenal dengan orasinya atau dengan khutbahnya atau dengan pidatonya dibandingkan dengan buku-bukunya. Yang pertama adalah Ahmad Didat. Ya. Ahmad Didat memang menulis, ini ada buku di sini The Choice Islam and Christianity, dan juga Muhammad the Natural Successor to Christ. Nah, ini dua buku ini memang beliau yang menulis, dan tetapi orang-orang tidak mengenal Ahmad Didat karena tulisannya, lebih mengenal ia sebagai orator, sebagai public speaker yang menunjukkan dialog antara Islam dan Kristen. Memang utamanya adalah Islam dan Kristen. Itu yang ditekuni atau yang menjadi fokus kajian dari Ahmad Didat. Nah, hal berbeda dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Zakir Abdul Karim Naik, atau yang terkenal sebagai Zakir Naik. Zakir Naik juga ada beberapa tulisannya, yaitu adalah Concept of God in Major Religion, dan juga Answers to Non-Muslims Common Questions about Islam. Tapi dua terbitan ini bukan buku yang dia tulis langsung. Ya. Ini hanya kulasoh atau kesimpulan-kesimpulan atau catatan-catatan ketika dia menyampaikan speech-nya. Apalagi Zakir Naik terkenal metodenya adalah Q&A. Jadi bagaimana peserta bertanya dan dia langsung merespon. Bahkan pesertanya bertanya atau peserta yang datang itu dari berbagai latar belakang budaya dan keagamaan, dan Zakir Naik langsung mampu merespon di waktu itu juga. Bahkan diskusinya tidak hanya terbatas antara Islam dan Kristen, tapi lebih luas. Ada orang Hindu di sana, ada
Buddha juga, dan agama-agama lain yang itu menjadi sangat kompleks. Yang ini menunjukkan bagaimana Zakir Naik itu cukup disegani hari ini di bidang studi agama-agama. Tentu ada banyak pro dan kontra tentang uh, metode yang ia gunakan, tapi sebagai pengetahuan di sini, bagaimana Zakir Naik dan juga Ahmad Didat sebagai ilmuwan kontemporer, ilmuwan muslim kontemporer di bidang studi agama-agama, di antara meskipun ada pro dan kontra di sana, tapi kita bisa melihat bagaimana animo masyarakat juga di Indonesia sendiri cukup besar melihat terhadap dua tokoh ini, gitu. Mungkin ini sebagai pengetahuan saja. Tentu akan banyak diskusi selanjutnya, apakah Zakir Naik dan Ahmad Dedat itu masih termasuk ilmuwan studi agama, karena sebagian ahli tidak menganggap mereka berdua sebagai ilmuwan studi agama, tapi lebih tepat kepada polemikus. Nah, ini perlu kita kaji lebih lanjut, apakah metode keduanya itu masih ilmiah atau tidak, ataukah masih berupa apologetis atau bagaimana. Dan ini membuat kajian studi agama-agama masih sangat bisa berkembang, masih sangat bisa dikembangkan atau dikaji lebih ulang secara lebih detail, khususnya case by case, dengan melihat berbagai perkembangan masyarakat, perkembangan dunia digital juga hari ini, dan juga literatur-literatur terkait studi agama-agama. Mungkin demikian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.